Hai Rankers! Kembali lagi bersama kami di Rankis Entertainment. Yeay. Hari ini Jadi apa kegiatan kali ini kita? kami sedang berada di sebuah stage yang terkenal di Gianyar, di Bali dan di Indonesia juga, bener banget. yaitu di Balerong Stage Peliatan. Yeay. Oke. Jadi kami di sini mau Hari ini ngapain mau nih? ngapain nih? Mau ngapain nih? Sekarang kan identik kita membawa kipas ya, mau bertiga ya. kipas. Dan kalian tahu di sini tuh identiknya dengan apa gitu. Iya. Pasti kalian kepo di rumah, jadi kalian tidak boleh skip video ini, harus nonton sampai akhir. Karena sekarang kita bakalan seru banget, karena kita bakalan ketemu sama sesosok, bukan sesosok sih, seseorang. Sosok itu makhluk gaib. Seseorang maestro beserta generasinya Penerusnya. yang ada di sini di Balerong Stage. Balerong Stage. Dan mengetahui Tentang Sesuatu pokoknya. Pokoknya nanti kita kalian- kulik-kulik. pokoknya Sampai kalian dalam. nggak boleh skip harus semua. Ya. Oke, langsung saja ikuti kita terus. Let's go. ya Hari ini kita mau mewawancarai salah satu maestro dari Peliatan. Sebenarnya bangga banget ya kita di sini bisa bertemu dengan beliau di sini, dan kita bakal mengulik-ulik lebih dalam lagi. Ya, dan berbagi pengalaman ya. Ya, karena sebagai generasi muda kita patut mengetahui kesenian klasik yang ada di kabupaten kita dan juga yang ada di Bali. Di Bali. Ya, benar banget. Berarti pertama-tama mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Ya. untuk sang maestro, Uh-uh. lanjutkan dengan Sang generasinya. Iya, silakan. Om Swastiastu. Nama saya Ana Agung Gede Oko Dalem, lahir di Puri Kaleran Peliatan. Saya dari kecil memang menekuni di bidang seni tari karena lahir di lingkungan Puri Kaleran Peliatan. Ayah saya sendiri yang bernama Ana Agung Gede Ngurah Mandre adalah seorang tokoh seni tari dan tabuh yang mengawali di desa Peliatan. Dan ibu saya namanya Jero Wirage, seorang penari jangir dan seorang penari arje. Nah, dari situlah mungkin saya dilahirkan juga mengenal berkesenian untuk dikenal dari sejak kecil di lingkungan Puri Kaleran Peliatan. Sedangkan untuk menyelesaikan studi, saya sebenarnya kuliahnya di arsitektur, di teknik arsitektur Udayana. Seperti itulah perjalanan saya berkesenian, memang di lingkungan seni, dan akhirnya karena suatu proses bagaimana kita menekuni bukan secara bakat saja, lingkungan juga membentuk sehingga kita mempunyai kemauan untuk meneruskan apa yang diwariskan oleh leluhur. Dari sanalah kita artinya dari diri sendiri akhirnya akan bertanggung jawab kita dalam hidup itu apa sih yang kita bisa sumbangkan di dalam hidup. Walaupun saya seorang arsitek sebenarnya, tetapi saya sudah mempunyai pilihan hidup saya untuk meneruskan apa yang diwariskan oleh leluhur. So itu. Iya, jadi seperti itu teman-teman yang ada di
rangkis perjalanan beliau dari lahir sampai sekarang. Untuk generasinya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Anak Agung Gede Suara. Saya keponakan dari Anak Agung Gede Okadalem. Artinya anak dari Anak Agung Gede Bagus, Maestro Kebiar Duduk Style Kelihatan, dan sekaligus cucu dari Anak Agung Gede Ngurah Mandra. Jadi saya juga kebetulan sama seperti paman saya dulu jurusan desain interior. Ya, desain interior, dan tapi karena memang ini adalah warisan dari leluhur ya, jadi memang harus dijaga dari keturunan langsung, dan kita semua harus saling bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan style kelihatan ini. Baik, oke. Selanjutnya yaitu bagaimanakah perjalanan atau asal mula sejarah dari tari legong kelihatan itu sendiri? Kita kembali ke latar belakang dulu ya. Memang di kelihatan itu tidak lahir legong tidak lahir di sini. Supaya tidak menyalahi sejarahnya, itu dimulai dari Desa Ketewel, di mana para raja Dewa Agung Karna bersemedi di Pura Payagan Ketewel lah. Dari sanalah beliau dapat inspirasi. Dari inspirasinya itu melihat bidadari yang sedang menari, dituangkanlah dalam suatu bentuk garapan jadi dari legong. Nah, itu yang akhirnya kita potong, akhirnya berkembang ke kelihatan. Salah satunya mungkin ke daerah lainnya juga gitu, karena kita berbicara ke kelihatan, akhirnya juga sampai di kelihatan seperti itu. Yang pertama Anak Agung Perit memang itu pelatihnya, sedangkan di kelihatan mulai berkembangnya sekitar tahun 1930-an pelegongan sini, dan 1931 sudah direkrut menjadi suatu pertunjukan seni, artinya suatu pertunjukan untuk hiburan, karena diundang untuk ke Expo Paris yang pertama kali rombongan Bali ke luar negeri, yaitu dari zaman penjajahan ya. Nah sejak itulah tari legong sudah mulai, yang dulunya untuk di kelihatan kan ada raja di Puri Kelihatan. Nah, untuk hiburan raja-raja akhirnya berkembang suatu bentuk tari untuk tontonan wisatawan. Nah, itu keberhasilan misi kesenian tahun 31 yang membawa salah satunya legong. Nah, itu ciri khas kelihatannya. Dengan itunya keberhasilan tur ke Paris dilanjutkan dengan baru tahun 1952. Di sana kembali lagi, karena di sini kan kelihatan lebih terkenal ngelegong. Legong tetap menjadi idola lah gitu di bawah. Nah, itu. Selain nanti memang di tahun itu akan muncul kekebiaran juga. Nah, itu. Selain itu kekebiaran, karena di sana akan muncul tari oleh kemuilingan seperti itu. Selain legong, karena dari itulah seperti sekarang generasi ini kan ingin berkreasi. Karena seperti sekarang apa sih? Kita menghadapi hidup di zaman sekarang kan beda zaman ya. Bagaimana kita melanjutkan kesenian, berkembang, berkreativitas. Nah, di tahun itu John Kus namanya memberi suatu seperti tantangan supaya membuat suatu garapan. Nah, itu garapan itu kerjasama dengan almarhum Bapak saya, dengan Bapak Mario, lahirlah dari oleh kemulilingan, salah satunya seperti itu. Nah, nah, ya itu walaupun kita menyimpang dari legong yang ditanyakan tadi, tetapi itu juga sejarah ya, sejarah sekali. Berkembangnya kesenian di sini di kelihatan. Nah, itu juga harus diketahui oleh generasi yang muda sekarang. Bagaimana sih orang dulu dengan keterbatasan komunikasi, transportasi, mereka bisa merekrut para seniman, tokoh-tokoh maestro mungkin dari Tabanan, Pak Paryo dari Tabanan, bisa datang ke kelihatan, bisa bekerja sama, bisa menelurkan suatu ide apa yang diberikan oleh John Kus untuk menggarap suatu karya seni kontemporer, seni kesenian yang baru lah gitu. Ya, gitu. Jadi, sampai sekarang masih eksis. Nah, itu kehebatan orang dulu yang keterbatasan dengan segala kemajuan zaman, tetapi mereka bisa menyatukan hati di dalam berkesenian. Nah, itu perlu
kita renungkan. Kok orang dulu itu bisa. Sekarang harus bisa dong gitu ya. Karena kan lebih mudah sebenarnya kita. Teknologi Ya, teknologi. Nah, itu. Yang perlu dipetik adalah kita harus menghargai banyak orang-orang hebat, orang-orang berkesenian. Kita harus bisa menerima, saling mengisi supaya kita jadi kaya dalam berkesenian. Di Peliatan dulu kan udah diciptakan tadi, kan belum ada. Datanglah orang-orang tersebut mengisi ke situ. Banyak seniman yang mengisi ke sini. Dari Sinopadu, dari Bongkase ke Pebiarnya, gitu. Banyak sekali. Akhirnya hiduplah di sini seperti itu. Termasuk pelegongannya yang ditanya Kalara. Legong itu setelah sangat dicintai oleh Bung Karno karena dulunya kan ke Pak Lotring. Pak Lotring yang untuk tata tabuhnya, karena tahun 52 Pak Lotring tidak mau lagi melatih ke Peliatan. Maka di sini ada pelatih namanya Gusti Biang Sengong. Beliaulah yang meneruskan untuk supaya ada generasi selanjutnya. Nah itu. Salah satu penarinya adalah penari Oleg yang pertama, Gusti Ayu Rake. Dan dia penari condongnya gitu. Dan kakak saya keduanya anak Agung Oke dan anak Agung Anom itu legongnya. Nah itu sangat disayang dan dicintai Bung Karno karena mereka itu seperti dianggap anaknya. Selalu ada kalau ada pementasan ke Istana Negara selalu dipanggil. Mereka biasanya dipangku lah kayak anaknya, duduk bersama. Nah itulah suatu kelebihan daripada orang-orang dulu menari dengan tulus sehingga keluarlah energi positifnya. Mungkin sekarang dibilang taksu ya. Nah, itu yang perlu kita bagaimana sih orang itu bisa berkarya sampai menari kok bertaksu. Nah itu direnungkan gitu. Kalau soal menari kan adik-adik semuanya udah pintar-pintar ya. Nah tetapi pengisian jiwa, itu perlu. Karena zaman sekarang sudah banyak sekali orang bisa berkreativitas menari. Kalau zaman dulu mungkin terbatas ya orang bisa menari karena susah untuk keluar rumah. Nah, itu tantangan generasi zaman sekarang. Nah, itu. Kita terlalu motong ya udah ke sekarang gitu. Karena jujur aja kita berbincang-bincang seperti ini kan untuk masa depan. Biar generasi muda tahu gitu. Sejarahnya gitu. Supaya kita tidak terlalu cepat merasa besar mudah puas gitu ya, betul. Karena kita selama hidup harus tetap belajar, terus dapat mengisi. Karena semua orang tuh mempunyai kelebihan. Karena contohnya seperti tadi itu, orang dari Sinopadu, yang dari Singaraja mengajar ke Kebiaran di sini, ada Pak Gede Manik, Pak Gede Purana. Nah itu dari Singaraja. Nah itu jadilah di Peliatan sesuatu yang terbentuk yang jadinya khas sendiri. Karena banyak orang yang memberi di sini, menerima dan mengolah gitu, yang mana bagus, cocok dengan situasi kondisi di Peliatan. Jadilah seperti style Peliatan. Tetapi ujung-ujungnya tetap ada kerjasama antara seniman. Tidak diciptakan muncul di Peliatan gitu. Nah kalau kan kadang-kadang kalau kita terlalu kedil, artinya legong Peliatan sepertinya muncul enggak seperti itu. Banyak orang yang mengisi. Tuh. Nah, terus karena tahun 1000 setelah sukses dengan perjalanan tur ke Amerika, tentang pelegongan, terus tahun 85 Bapak anak Agung Gede Bandro pingin sekali kan gong kebiar sudah mendunia lah, udah bagaimana kok klasiknya enggak gitu. Beliau itu sangat luas gini pemikirannya, bagaimana mengangkat suatu tari pelegongan agar mendunia juga. Makanya ditarilah guru-guru tari seperti Ibu Renang dari Pasar. Itu dalam rencana tur ke Expo di Jepang tahun 1985, disarilah Ibu Renang, makanya digaraplah di Puri Kaleran legong do dan legong cokok. Dia yang langsung. Itu artinya kalau kita petik lagi ada kerjasama lagi kan? Nah itu. Itu karena beliau terus saya sendiri waktu itu kan masih lagi penari.
kamu harus belajar terus dididik itu, dicari lagi Ibu Serayu Buklen. Beliau dari Sale Pejeng. Di sini dia memberi ilmu tentang pelegongan, yang diwariskan adalah legong pelayon dan legong puntir. Secara umum di sini kan udah ada basic legong lasem, legong